Film diawali dengan info yang sangat penting. Film ini berlatar di Hong Kong tahun 1959. Yip Man dan anak bungsunya tinggal di sini, sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Foshan, Tiongkok. Dan itulah alasan mengapa di film ini anaknya Yip Man cuma satu. Suatu pagi, ada seorang pemuda yang masuk menemui Yip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Dia sudah besar dan menagih janji Yip Man agar diajarkan Wing Chun. Kemudian Yip Man pun mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee. Yip Man cuma bilang lumayan. Lalu Yip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu, tapi dia menerimanya dan pergi keluar. Di sebuah sekolahan, terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih namanya Yip Ching, sedangkan yang hijau namanya Cheng Fong. Tak lama dari itu, Bu Guru datang melerainya. Di kantor, Yip Ching diobati ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati Bu Guru. Kemudian Yip Man datang ke sekolah. Setelah tahu apa yang telah terjadi, Yip Man pun mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya. Mengingat ayah Cheng Fong biasanya terlambat menjemput karena harus narik beca. Di malam harinya, mereka makan dengan lahapnya. Seusai makan, ayah Cheng Fong, Cheng Tingci, datang menjemputnya. Kemudian, mereka berdua pun pulang dari rumahnya Yip Man. Keesokan harinya, Cheng Tingci sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Mike Tyson alias Frank dengan istri dan anaknya. Menyadari kedatangannya, Sang, si panitia pun menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahannya. Sekolahan mana yang dimaksud? Nanti akan terjelaskan sendiri seiring berjalannya film. Di lain tempat, Yip Man mendatangi restorannya Guru Tin. Saat Yip Man hendak foto bersama para guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelpon. Yip Man mengangkatnya. Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu Yip Man di kelas tari. Rupanya Yip Man lupa akan janjinya sendiri. Walhasil sang istri pun ngambek. Saat Yip Man menunggu Yip Chin pulang dari sekolah, Yip Man bertemu Cheng Tingci. Mereka ngobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chan Wah Sun. Cheng Tingci pun mengajak Yip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Yip Man pun menyetujuinya. Saat Yip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Yip Man curiga pada gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi hingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan real estate, tapi kepala sekolah menolaknya. Walhasil, Sang pun memaksa dan menyiksa Kepsek. Dan tiba-tiba saja Yip Man datang menghajar mereka. Lalu Yip Man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga. Dan benar saja, di pagi harinya, para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu Bu Guru melapor pada Yip Man yang baru datang. Dan akhirnya, murid-murid Yip Man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Sang melihatnya dan berlalu pergi. Karena takut mereka kembali, maka Yip Man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolahan hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja anak buah Sang datang menyerbu. Yip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tingci pun bergegas menghajar para preman ini. Seusai mengusir preman, Yip Man melihat Cheng Tingci yang mau pergi. Yip Man pun menghampirinya dan berterima kasih padanya. Cheng Tingci memuji Wing Chun Yip Man dan berlalu pergi. Suatu hari, saat sedang beraktivitas, istri Yip mengalami nyeri di perutnya. Lalu, dia memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Yip Man yang sedang berjaga sekolah kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan vandalis mantan muridnya itu, Sang. Lalu, dia bergegas ke tempatnya Sang untuk memarahinya. Guru Yip pun mengikutinya. Saat bertemu, Guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, Sang pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung, Yip Man melumpuhkannya. Tapi, anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang. Usai kejadian itu, Yip Man, Guru Tin, dan Bob berunding soal kasus sekolahan ini. Yip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang, yaitu Frank alias Mike Tyson. Di suatu pagi, istri Yip memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya itu. Dokter mendiagnosis istri Yip terserang kanker. Istri Yip kaget dan pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, istri Yip melihat Yip Man disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan.
Di lain lokasi, Cheng Tinci yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan Cheng Tinci memang lagi butuh uang, dia pun menyanggupinya. Dan datanglah Cheng Tinci ke TKP. Ternyata dia diminta untuk menghajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Tinci terlalu jago. Walhasil tangan Guru Tin pun patah. Saat Ip Man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya, kapan bisa makan bersama lagi? Guru Ip bilang, takkan lama lagi. Ketika istri Yip ingin menceritakan diagnosis kanker itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Yip mengangkatnya. Ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Ip Man ke rumah sakit itu. Sementara itu, Sang pergi ke sekolahan dan menculik anak-anak SD tanpa hambatan. Dia ingin pihak sekolah membawa Pak Kepsek ke tempatnya, jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Ip Man kembali ke sekolah. Bu Guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak, termasuk Yip Chin anaknya. Lalu bersegeralah Ip Man ke tempatnya Sang sambil membawa bambu. Di sana Yip Chin menangis. Lalu Ip Man menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui bahwa itu anak Ip Man, Sang pun menyanderanya dan meminta Ip Man untuk berlutut dan bersujud padanya. Tak punya banyak pilihan, Ip Man pun menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Tinci datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ip Man. Ip Man pun menghadapinya. Sementara itu, Cheng Tinci balik lagi. Dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan ini. Lalu, Sang kabur sambil membawa Yip Chin. Ip Man pun mengejarnya. Yip Chin lolos setelah menggigit tangannya Sang. Dia pun kabur naik ke atas dan disusul Ip Man. Tak lama kemudian, polisi datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Yip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri menampar Ip Man. Sambil memeluk, Ip Man pun meminta maaf padanya. Di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Ip Man dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Yip hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil menuju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Ip Man. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Ip Man.